Di sebuah desa tua yang terletak di kaki gunung, hiduplah seorang pria bernama Arga. Ia dikenal sebagai pemuda yang rajin bekerja, tetapi hidupnya selalu diliputi kesulitan ekonomi. Arga bekerja sebagai buruh angkut hasil panen di pasar kecamatan. Upahnya kecil, hanya cukup untuk makan sehari-hari. Arga tinggal bersama ibunya di rumah peninggalan keluarga yang sudah sangat tua. Rumah itu terbuat dari kayu jati yang mulai lapuk, berdiri di ujung desa dekat hutan bambu. Banyak orang desa menganggap rumah itu menyimpan sejarah panjang dan cerita-cerita aneh yang jarang dibicarakan secara terbuka. Sejak kecil, Arga sering mendengar bisikan-bisikan dari tetangga tentang keluarganya. Mereka menyebut bahwa nenek buyut Arga dulu sangat kaya, memiliki sawah luas dan ternak banyak. Namun kekayaan itu hilang begitu saja setelah ia meninggal. Suatu sore saat membersihkan gudang rumah, Arga menemukan peti kayu tua yang tertutup debu tebal. Di dalamnya terdapat kain kuno, beberapa foto hitam putih, dan sebuah buku catatan tua yang halaman-halamannya mulai menguning. Rasa penasaran Arga muncul ketika ia membaca tulisan di buku itu. Catatan itu tampaknya milik nenek buyutnya. Tulisan tangan yang rapi menceritakan tentang seekor kucing rumahan berwarna hitam pekat dengan mata kuning menyala. Dalam catatan itu tertulis bahwa kucing tersebut dianggap bukan sekadar hewan peliharaan biasa. Ada keyakinan lama dalam keluarga mereka bahwa kucing itu adalah penjaga rezeki dan keberuntungan. Arga menganggapnya hanya cerita lama, sampai ia menemukan halaman terakhir yang berisi kalimat, "Siapapun yang merawatnya dengan penuh keyakinan akan dijaga rezekinya. Tetapi jangan pernah menginginkan lebih dari yang ditakdirkan." Kalimat itu membuat Arga merinding, tetapi juga menumbuhkan rasa penasaran yang semakin besar. Beberapa hari kemudian kejadian aneh mulai terjadi. Seekor kucing hitam muncul di halaman rumah Arga. Kucing itu tidak terlihat liar. Bulunya bersih, tubuhnya gemuk, dan matanya berwarna kuning tajam. Kucing itu duduk diam menatap Arga tanpa rasa takut. Arga mencoba mengusirnya, tetapi kucing itu selalu kembali. Bahkan sering terlihat duduk di depan pintu rumah seolah menunggu diizinkan masuk. Ibunya terlihat panik saat melihat kucing itu. "Jangan pelihara kucing itu," katanya dengan suara gemetar. "Itu bukan kucing biasa." Namun Arga justru semakin penasaran. Ia mulai memberi makan kucing tersebut. Anehnya, sejak itu keberuntungan kecil mulai datang. Arga beberapa kali mendapat pekerjaan tambahan. Ia juga menemukan uang yang hilang dari pelanggan pasar yang ternyata memberinya sebagai tanda terima kasih. Hal-hal kecil itu membuat Arga mulai percaya pada cerita di buku catatan tua. Ia mulai memperlakukan kucing itu dengan istimewa. Ia membuatkan tempat tidur khusus, memberi makanan terbaik, bahkan berbicara pada kucing itu seperti manusia. Semakin hari, Arga merasa hidupnya semakin membaik. Ia bisa membeli sepeda motor bekas, memperbaiki rumah, dan menabung sedikit demi sedikit. Kepercayaan Arga berubah menjadi keyakinan penuh. Namun bersamaan dengan itu sikap Arga juga berubah. Ia menjadi lebih tertutup dan sering berbicara sendiri. Ia bahkan mulai melakukan kebiasaan aneh. Setiap malam Jumat, ia menyalakan lilin dan duduk lama di depan kucing itu. Ibunya semakin takut melihat perubahan anaknya.
Ia mencoba mengingatkan Arga tentang cerita lama keluarga mereka yang berakhir tragis, tetapi Arga menolak mendengar. Suatu malam, Arga bermimpi melihat seorang perempuan tua yang diyakini sebagai nenek buyutnya. Perempuan itu berdiri di tengah ruangan gelap, memegang kucing hitam yang sama. Dengan suara pelan ia berkata, "Rezeki yang kau ambil akan selalu meminta keseimbangan." Arga terbangun dengan tubuh basah oleh keringat dingin. Namun bukannya berhenti, ia justru semakin terobsesi. Ia mulai berharap mendapatkan kekayaan besar, bukan sekadar keberuntungan kecil. Sejak itu, kejadian aneh mulai bermunculan. Arga sering mendengar suara langkah kaki di rumah saat malam, padahal tidak ada siapapun. Ia juga sering melihat bayangan kucing melintas di sudut ruangan, meskipun kucing peliharaannya sedang tidur di dekatnya. Kondisi menjadi semakin mengerikan ketika kucing itu mulai menunjukkan perilaku berbeda. Tatapannya menjadi tajam dan dingin. Kadang ia mengeluarkan suara lirih seperti tangisan manusia. Keberuntungan Arga memang meningkat drastis. Ia mendapatkan kesempatan bisnis yang tiba-tiba sukses. Uangnya bertambah dengan cepat. Ia menjadi orang yang disegani di desa. Namun kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Ibunya mulai sering sakit tanpa sebab jelas. Tanaman di sekitar rumah mengering. Beberapa ternak warga yang dipelihara dekat rumah Arga mati mendadak. Warga desa mulai berbisik-bisik dan menjauh. Arga mencoba mengabaikan semuanya sampai suatu malam ia melihat kucing itu duduk di dada ibunya yang sedang tidur. Mata kucing itu bersinar dalam gelap, menatap Arga tanpa berkedip. Arga berteriak dan mengusirnya, tetapi sejak malam itu kesehatan ibunya semakin memburuk. Rasa bersalah mulai menghantui Arga. Ia mencoba melepaskan kucing itu ke hutan, tetapi kucing itu selalu kembali. Bahkan suatu pagi ia menemukan kucing itu sudah duduk di dalam rumah sebelum pintu dibuka. Kejadian paling mengerikan terjadi saat ibunya meninggal secara tiba-tiba. Sebelum menghembuskan napas terakhir, ibunya hanya sempat berkata, "Jangan ulangi kesalahan leluhur kita." Kalimat itu menghancurkan hati Arga. Ia mulai membaca kembali catatan nenek buyutnya dengan lebih teliti. Ia baru menyadari bahwa kekayaan nenek buyutnya dulu hilang bersamaan dengan meninggalnya anggota keluarga satu persatu. Ketakutan Arga berubah menjadi penyesalan. Ia mencoba menghentikan semua kebiasaan aneh yang ia lakukan. Namun sejak itu, kucing tersebut menjadi semakin agresif. Ia sering muncul dalam mimpi Arga dengan wujud yang lebih besar dan menakutkan. Bisnis Arga mulai hancur tanpa sebab jelas. Uangnya hilang karena penipuan. Orang-orang yang dulu mendekatinya menjauh. Rumahnya sering dipenuhi suara goresan di malam hari. Pada suatu malam yang sunyi, Arga duduk sendirian di ruang tamu. Kucing itu duduk di depannya, menatap tajam. Dalam keheningan itu, Arga akhirnya menangis dan berkata, "Aku tidak mau apa-apa lagi. Ambil semuanya kembali." Kucing itu berdiri perlahan, lalu berjalan menuju pintu rumah yang terbuka sendiri. Sebelum menghilang ke dalam gelap, kucing itu menoleh seolah memahami kata-kata Arga. Sejak malam itu, kucing itu tidak pernah terlihat lagi. Hidup Arga kembali sederhana, bahkan lebih sulit dari sebelumnya.
Namun rumahnya menjadi tenang. Tidak ada lagi suara aneh. Tidak ada lagi bayangan di malam hari. Arga akhirnya memahami satu hal yang tertulis di halaman pertama buku catatan nenek buyutnya. Kalimat yang dulu tidak ia perhatikan. Keberuntungan sejati bukan berasal dari kekayaan, tetapi dari ketenangan hati. Sejak saat itu, Arga menjalani hidup dengan bekerja seadanya. Ia sering duduk di beranda rumah sambil menatap hutan bambu di kejauhan, mengingat pelajaran yang harus ia bayar dengan kehilangan yang besar. Dan di desa itu, kisah Arga menjadi cerita turun-temurun, pengingat bahwa rasa penasaran yang dibiarkan tanpa batas bisa membuka pintu yang seharusnya tetap tertutup.